Anggi, gimana untuk film ini sendiri? Mungkin inspirasinya dari apa sih Mas Anggi? Film ini berdasarkan latar belakang legenda ya, urban legend di Jawa Tengah, khususnya di kaki Gunung Merapi, tentang penampakan yang sering terjadi, rombongan hantu membawa keranda jenazah yang bernama Kromoleo. Jadi kita di sini mau mengangkat legenda-legenda Indonesia yang bisa menjadi kekayaan dari folklore, dari kebudayaan gitu ya. Dan dengan isu sosial, tema yang penting untuk diangkat, khususnya ya kalau tadi film ini kita mencoba mengangkat tentang sejarah kelam Indonesia, tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia dan kita menolak lupa untuk itu. Dan itu bisa kita analogikan dari mulai negara sampai ke keluarga gitu ya, mencoba menutupi masa lalu dari orang-orang terdahulunya. Jadi apapun yang disembunyikan suatu saat pasti akan terbongkar gitu. Yang beda dari karya Mas Anggi sendiri seperti apa sih dari produksinya sendiri? Secara treatment ini sangat berbeda. Ini nggak ada cosmetic lighting sama sekali. Kamera nggak pernah nyentuh tripod gitu kan. Jadi semuanya serba kasar, serba raw, handheld semua dengan zoom kasar yang kadang ada fokus, kadang gelap semua. Jadi spiritnya lebih independen, lebih pengen bikin film yang asik gitu, yang kasar, yang kelam banget juga gitu. Sampai sakit juga Mas Anggi sampai 2 kali ke UGD. Mas kerja keras untuk film ini sampai ya kesehatan juga. Iya, karena syutingnya kan dari sore ke pagi. Jadi kan semua adegan 90% malam. Kejadian itu cuma dari sore ke pagi doang, emang tentang 1 malam. Jadi syuting filmnya ya malam semua. Nah, metabolisme manusia ternyata tidak tercipta untuk gitu ya. Jadi ya udah, capek sedikit ya sakit dan ya harus ke UGD, suntik apa segala macam gitu. Jadi iya gitulah, manusia tetap akan, sutradara juga manusia kan. Butuh berapa lama Mas proses untuk pembuatan film ini? Dari mulai penulisan sampai jadi setahun lah. 1 tahun ya? Ya itu sedikit tahun lalu ini. 1 tahun berarti proses editingnya lumayan lama. Proses editing lumayan lama, offline sampai akhirnya ada beberapa CGI juga. Terus abis itu tinggal mencari tanggal dari bioskop sih. Latar belakang lokasinya Mas Anggi? Berapa lokasi? Mana aja? Aslinya sih kita mengambil latar belakang di Jawa Tengah. Cuma kita nggak mengambil terlalu jauh dari Jakarta karena alasan teknis gitu kan. Jadi tetap mengambil di Jawa Barat tapi daerah ketinggian. Tetap di pegunungan kok. Mas, untuk seleksi mencari pemain atau aktornya sendiri ada kriteria sendiri nggak sih Mas? Dari Apa? Kriteria calon para pemainnya sendiri. Pemain pasti kalau yang saya cari dulu pasti yang cocok dengan karakter di filmnya. Dan yang kedua nyaman untuk tim untuk bekerja gitu. Jadi kita secara tim hampir nggak pernah mau pakai aktor-aktor yang emang kesannya terlalu diva atau apa gitu. Jadi yang emang tidak cocok gitu. Jadi kita mengutamakan kecocokan, kenyamanan produksi kepada produser, kepada teamwork dan kemampuan mereka untuk menghidupkan karakter tersebut gitu. Jadi kita nggak terlalu memikirkan tentang star power dari berapa follower apa segala macam, itu nggak terlalu mikir. Mas Anggi, ada beberapa pemain juga yang sampai kena mentalin untuk bisa memerani karakter ini. Seperti apa sih Mas Anggi melihat para pemain-pemain sendiri? Ya, karena kan Ratu di sini film keempat atau kelima gitu sama saya gitu kan. Tapi masih suka ke bawah dia dengan peran dia sebelumnya gitu. Jadi memanasnya lumayan lama Ratu. Jadi kadang-kadang harus dipanasin, harus agak lumayan dikasarin gitu sampai akhirnya dia nangis gitu kan. Si Abun juga begitu sampai sama yang senior gitu kan. Mungkin emang karena Gen Z gitu ya. Jadi emang beda banget sebenarnya. Nah, ini ketemu antara senior banget dan yang baru banget ya. Clash-nya di situ tapi memberikan spark energi yang beda gitu kan. Ya sampai digambar, cuma digambarnya itu nggak keras, sempat bercanda. Maksudnya ya ayo wake up gitu kan, gitu ya. Ayo harus serius sekarang yang macam. Mas Anggi, dalam beberapa terakhir filmmu kan ada yang mengangkat dari kisah nyata, ada yang mengangkat cerita rakyat juga seperti ini ya. Alasannya apa sih Mas? Ingin menarik animo atau gimana sih? Saya dulu pernah berjanji dengan diri sendiri ya, bahwa sebisa mungkin film-film saya punya kekuatan substansi yang kuat
bukan cuma sekedar dari ceritanya tapi dari isu yang diangkat. Jadi Penjagakotan punya isu yang harus diangkat untuk diperhatikan, yang membutuhkan banyak perhatian dari rakyat banyak gitu kan. Jadi kayak ini kan sejarah-sejarah yang terlupakan gitu kan, ini butuh diperhatikan gitu. Kayak sebelumnya juga kan kisah nyata yang nggak jelas, yang ya gitu lah, secara keadilan nggak mendapatkan keadilan, ya butuh diperhatikan juga gitu. Jadi emang dari saya sendiri ada rasa itu, mungkin karena saya zodiaknya Libra kali ya, jadi pengen keadilan gitu. Nggak tahu gitu.